tepuk tangan yang meriah buat YGF Worship and Frankie Kuncoro. Brother Frankie akan mengadakan konser untuk merayakan karyanya 20 tahun tanggal 19 November. Kalau nggak salah di Indoor Tenis Senayan. Nah buat teman-teman yang tergerak boleh cek Instagramnya Frankie untuk tahu jadwal dan segala macam. Ya, brothers and sisters, welcome to YGF. Perkenankanlah saya, Marcel, sebagai founder dan juga pastoral leader dari keluarga YGF, Young and Glorious Family, keluarga yang kami bangun dari tahun 2014, jatuh, bangun, suka, duka, tawa, air mata, semua lengkap. Tapi satu hal yang membuat kami sangat bersuka cita sampai dengan hari ini adalah ketika kami melihat ada banyak jiwa-jiwa yang diubahkan. Ketika kami melihat ada banyak keluarga-keluarga yang diselamatkan. Ketika kami melihat ada banyak pribadi-pribadi yang diubahkan. So, we welcome you to our family, YGF. And today, hari ini adalah kali kedua kami mengadakan Revive. Tahun 2018 kami mengadakan yang pertama, lalu ini adalah kali kedua. Dan di kali kedua ini, kami mengambil tema The Way. Nah mungkin buat teman-teman berpikir, kenapa The Way? Apa itu The Way? The Way itu bisa pengikut Kristus di dalam firman Tuhan. The Way bisa tentunya Kristus sendiri, Yesus. The Way juga adalah sebuah jalan. Kenapa kami memilih tema ini? Karena kami merasa di hari-hari terakhir ini, kami merasakan ketika kami berdoa, ada banyak pribadi-pribadi yang sedang kebingungan. Ada banyak pribadi-pribadi yang kehilangan arah. Ada banyak orang yang terisolasi, kesepian. Dan kami berdoa, kami merasa bahwa mereka perlu ditunjukkan sebuah jalan. Mereka harus tahu bahwa ada harapan dan jalan. Sama seperti Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya dan teman-teman di YGF, maka kami pun punya kewajiban untuk memberitakan kepada teman-teman that there is a way. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yes. Oke, sebelum kita mulai sesi, kita akan buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kau kumpulkan kami semua dengan segala keadaan kami dan segala beban kami. Terima kasih Yesus karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Hari ini, saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau biarkan Roh-Mu sendiri yaitu Roh Kudus untuk mengalir di tempat ini. Menjamah setiap hati yang keras dan juga hati yang terluka. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja dan mulai saat ini biar Engkau yang beracara, Engkau yang mengalir dan biarlah kuasa urapan-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh beri tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Brothers and sisters, saya mau mundur dulu ke tahun 1992. Waduh, kalau saya ngomong gini kayaknya saya kelihatan tuanya, ya. Nah, ke tahun 1992. Di tahun 92, sebuah brand yang bernama Nokia, ada yang tahu? Kalau nggak tahu, saya tahu kalian generasi muda. Yang tahu berarti sama-sama saya, tua-tua semua ya, gitu ya. Nah, pada tahun 1992, Nokia meluncurkan sebuah campaign, sebuah iklan dengan slogan yang sangat ikonik. Tahu nggak apa?
connecting people, benar ya. Jadi waktu itu Nokia, tepuk tangan dulu ini buat brother Ateng tua ya. Oke ya. Nah, jadi waktu itu Nokia mengeluarkan sebuah gadget atau alat yang sangat kita kenal sekarang, mobile phone, dan meluncurkan sebuah campaign dengan slogan Connecting People. Pada saat itu semua orang bersukaria. Wah, luar biasa ini gadget. Ini gadget benar-benar sangat membantu kita yang jauh jadi dekat. Yang tadinya nggak bisa dihubungi, bisa jadi dihubungi. Dan ini benar-benar gadget yang sangat luar biasa, alat yang sangat luar biasa. Dan semua orang benar-benar happy, benar-benar bersukaria dengan penemuan ini. Dan akhirnya waktu berjalan sampai dengan bertahun-tahun dan hari ini, ternyata hari ini kita mendapati sebuah alat yang dulunya connecting people, membuat orang sangat-sangat bersukaria karena menghubungkan manusia atau orang-orang, hari ini menjadi sebuah alat yang distancing people. Hari ini gadget membuat orang malah menjauh. Banyak orang terisolasi, asik dengan dunianya sendiri. Dan bahkan WHO menyatakan loneliness is the silent killer. Oke. So, ternyata kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa 1 dari 4 orang muda dewasa hari ini merasa kesepian. Survei di 142 negara menyatakan 24% umur 15 tahun ke atas mengalami kesepian. 59% umur 18 sampai 24 tahun mengakui merasakan dampak negatif dari kesepian terhadap kesehatan mereka, baik itu secara mental maupun fisikal. Dan WHO memperkirakan kurang lebih 871.000 kematian setiap tahun, atau kurang lebih 100 kematian per jam berhubungan dengan isolasi sosial dan kesepian. Wow, sebuah alat yang connecting people, semua alat yang berpikir bisa mendekatkan manusia. Ternyata hari ini kenyataan terjadi, banyak orang merasa kesepian. Banyak alasan kenapa orang merasa kesepian, but most common reasons adalah mungkin pressure akademik dan sosial, relationship issues, family stress, trauma or loss, financial instability, social isolation and loneliness, discrimination and stigma, chronic health condition. Hari ini dengan gadget yang luar biasa, sosial media yang luar biasa, maka ada sebuah budaya yang namanya comparing. Mulai banding-banding. Lihat, wah kayaknya hidupnya enak, wah dia punya ini, kok saya nggak punya. Akhirnya itu jadi beban. Ya. Lalu lihat lagi, oh ya belum lagi ketika kita ngepost sesuatu, mungkin ada komen-komen dari netizen yang luar biasa. Bahkan saya pernah mendengar waktu kemarin terjadi kecelakaan pesawat di Korea, ada yang tahu? Ya, ketika ada terjadi kecelakaan pesawat di Korea, lalu dipostlah beberapa pramugari yang selamat. Dan ternyata apa komentarnya dari netizen? Kenapa enggak lu ikut mati aja sekalian? Wow, lu enggak punya empati sama yang mati? Kok lu bisa selamat, yang lain mati? Kok enggak punya empati, enggak punya simpati? Kenapa enggak mati aja sekalian? Saya bayangkan itu yang selamat itu kayak gimana? Udah mengalami trauma dan mereka udah benar-benar mengalami tekanan. Tambah lagi seperti itu. Mungkin enggak bunuh diri aja udah bagus. Saya tahu bahwa keadaan ini juga enggak enak. Saya pernah mengalami keadaan seperti ini di tengah kebingungan. Ada 2 kejadian di dalam hidup saya di mana saya mengalami sebuah fase kebingungan. Yang pertama adalah seperti layaknya anak muda pada saat itu, saya merasa kok ini hidup buat apa ya? Kemana ya saya gitu? Apa sih yang orang cari gitu ya?
saya bingung gitu. Kenapa sih orang tuh hidup di dunia ini mau apa sih gitu ya. Sampai akhirnya saya bingung dan ternyata saya bilang, waktu itu saya nggak pernah deket sama Tuhan ya. Tapi waktu itu tiba-tiba saya dapat seperti hikmat gitu. Oh ternyata orang hidup di dunia ini cari kebahagiaan. Lewat materi, lewat kedudukan, lewat relationship, lewat apapun. Tapi ujungnya manusia itu cari kebahagiaan. Tapi is that enough? Is happiness enough? Dan ternyata saya ngerasa kok kayaknya nggak cukup. Nah, waktu dulu saya seperti selayaknya orang Katolik pada umumnya, saya punya Alkitab rapih banget di rumah. Saya nggak pernah baca Alkitab. Saya termasuk golongannya mungkin bukan Thomas, mungkin yang lain murid-muridnya ya. Berbahagialah engkau yang yang percaya tapi tidak melihat. Jadi saya percaya aja walaupun nggak lihat firman Tuhan. Ya, saya percaya aja gitu ya. Jadi saya nggak kenal firman Tuhan, saya nggak tahu. Ya, tapi ternyata tiba-tiba ketika saya merenung, ada satu suara yang berkatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam rumah Bapa kecuali melalui aku. Saya nggak tahu itu firman Tuhan. Saya cuma taunya jalan, kebenaran, hidup. Mana ya? Tuh, saya nggak tahu. Saya nggak pernah tahu. Ya. Nah ternyata di fase yang kedua dalam hidup saya berjalan. Di fase yang kedua dalam hidup saya, maka saya mengalami sebuah persoalan finansial yang berat. Dan orang-orang di sekitar saya mengatakan, kamu gak punya masa depan, kamu masih muda sayang, gak punya masa depan, dan gak ada jalan buat kamu. Tapi ternyata ada satu orang yang mengatakan gini sama saya, gak ada jalan lain, Marcel, kecuali jalan Tuhan. Kamu harus berbalik sama Tuhan, gak ada jalan lain. Di situ saya baru ngerti, oh ini yang Tuhan maksud. Bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan gak ada jalan yang lain selain melalui Dia. Tapi waktu saya belajar firman ini, yang luar biasanya, di dalam firman ini Yohanes 14, yang pertama, pada saat itu murid-murid sedang kebingungan. Mereka bingung karena Yesus sudah ngomong, aku akan pergi, gitu ya. Aku akan pergi, aku akan meninggalkan. Dia mulai bingung, gimana kalau gurunya pergi, gimana kalau Yesus pergi. Dan ternyata waktu di dalam kebingungan, Tuhan Yesus nggak langsung bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Langsung dia bikin statement, atau dia bilang apapun gitu ya. Dia ngasih nasihat dan segala macam. Enggak, tapi ternyata di ayat ini, di ayat 1, Tuhan Yesus bilang pertama kali, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah juga kepadaku. Jadi waktu Yesus tahu keadaannya. Yesus mengerti apa yang dihadapi. Maka dia nggak bicara teori. Dia nggak bicara dulu tentang statement ataupun solusi. Tapi yang paling pertama yang Yesus tahu berikan adalah don't be worried. Jangan gelisah, jangan gelisah. Jadi kalau hari ini ada teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, kalau hari ini ada teman-teman yang mungkin ada di dalam situasi yang membingungkan, kasih tahu kanan kirinya, jangan gelisah. Jangan gelisah. Kasih tahu, jangan gelisah. Itu dulu yang Tuhan Yesus. Pertanyaannya mungkin teman-teman bilang, kenapa Yesus? Emang gak ada jalan lain? Bagi saya gak ada. Dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, I am the way, I am the truth, I am the life. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau di dalam Alkitab atau firman Tuhan ada kata I am, berarti itu adalah penting. Jadi Yesus katakan ini penting. This is a very bold statement. Dia bilang, I am the way, I am the truth, I am the life. Bukan I know the way, I know the truth, I know the life. No, He
He said, I am. Waktu teman-teman ngerasa gak punya jalan. Waktu teman-teman merasa buntu dalam hidupnya. Saya udah ngalamin, beberapa teman-teman di sini udah ngalamin. Dia mencari jalan, saya cari jalan. Tapi ternyata satu jalan yang menyelamatkan saya is only through Jesus. Buat saya. Dan itu yang saya mau katakan teman-teman. Dia satu-satunya jalan dari apa yang saya alami di dalam pergumulan hidup saya. So, banyak orang katakan ketika di dalam pergumulan, dalam kesulitan, banyak orang katakan, kamu gak punya masa depan, kamu gak berharga. Banyak orang katakan, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak punya apa-apa, kamu benar-benar gak berarti. Semua kebohongan yang dunia katakan, Yesus katakan, I am the truth. Saya kebenaran, kamu berharga di mata saya. You are my beloved. Kamu yang saya kasih. Aku punya masa depan, hari depan yang penuh harapan buat kamu. Don't lose hope. Jangan hilang harapan. Itu akan mematahkan semua kebohongan-kebohongan yang teman-teman dengar dari dunia. Waktu teman-teman ada di dalam keterpurukan, teman-teman beberapa kali mungkin, karena di tempat kami ada satu orang yang berpikir untuk bunuh diri berulang kali. Teman-teman berpikir di dalam suatu kesulitan, teman-teman pikir gak punya hidup. Buat apa hidup? Lebih baik mati aja. Saya hidup keadaan seperti ini. What for? Yesus bilang, I am the life. Aku hidup. Don't worry, I am the life. Aku akan datang kasih kamu kehidupan dan harapan. Dan bukan cuma kehidupan, tapi hidup yang berkelimpahan. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tapi kan itu Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia gak tahu dulu ada mental health. Hari ini kan gua ngalamin mental health. Gak ngerti Yesus dulu. Dia gak tahu problem saya. Dia gak tahu penderitaan saya. Dia gak ngerti apa yang saya hadapi hari-hari ini. Persoalannya beda bro, 2000 tahun yang lalu dan hari ini. Brothers and sisters, bahkan jauh sebelum dia disalibkan. Bahkan jauh sebelum dia dilahirkan. Dia sudah dinubuatkan untuk mengalami penderitaan sama seperti yang kita alami. Bahkan lebih dari yang kita alami. Di dalam Yesaya 53 ayat 3, saya ambil dari terjemahan ESV. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Dan kata Ibrani sorrow itu adalah makop. Makop itu artinya mental suffering or mental pain. Dan kata Ibrani dari grief adalah koli. Koli adalah mental pain and sickness. Bahkan jauh sebelum dia dilahirkan dan disalibkan, Yesus sudah dinubuatkan untuk mengalami penderitaan. Mental health, mental suffering, mental pain. Buat apa? Supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. So brothers and sisters, on the cross, Jesus suffered in every way. Mentally, emotionally, relationally, physically, and spiritually. It was an experience of holistic and traumatic suffering. But it is through his suffering on the cross that he brings healing to our brokenness and suffering. Ada yang hari ini di antara teman-teman yang mau tukar tempat sama Yesus pada saat itu. Kalau teman-teman berpikir hari ini your suffering, your struggling, your problem, Yesus gak bisa mengerti. Kalau hari ini teman-teman merasa bahwa apa yang teman-teman hadapi merasa lebih berat daripada apa yang Yesus alami, try to exchange place with Jesus on the cross. Dia ngalamin
di atas kayu salib. Waktu dia merasa bapaknya meninggalkan dia. Dia bilang, Elai, Elai, lama sabachthani. Dia merasa ditinggalkan. Dia merasa diabaikan. Dia dihina, menderita. Saya tahu, saya yakin ketika dia ada di atas kayu salib. Begitu dia mental suffering, penderitaannya tak terbayangkan. So brothers and sisters, kalau hari ini teman-teman merasa ada sesuatu yang teman-teman sembunyikan di dalam, yang gak mau orang lain tahu. Teman-teman mungkin ada yang mengalami KDRT, teman-teman mungkin ada yang mengalami luka yang dalam. Teman-teman gak mau orang lain tahu, I just keep it myself. Teman-teman, today Jesus can heal what you're hiding. And your pain is not too deep for Jesus to heal. Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Pengorbanannya di atas kayu saliblah yang sanggup menyembuhkan semua penderitaan dan kehancuran kita. Luka-luka kita dia sembuhkan di atas kayu salib. Gak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa Yesus sembuhkan. Tidak ada sesuatu yang terlalu dalam yang gak bisa Yesus sembuhkan. Mungkin teman-teman bertanya, then what should I do? Kalau saya ada di dalam situasi seperti itu, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, Yesus datang enggak dengan teori. Yesus enggak datang-datang waktu teman-teman punya masalah, lalu Yesus datang sama dia, lalu dia ngomong solusi kayak kita. Atau mungkin ngasih wejangan, kamu salah, harusnya kamu jangan begitu. Kamu gak boleh gitu, kamu sih yang gak bener. No. He's not that kind of God that I know. Waktu kita datang sama dia, satu hal yang akan dia bilang, anakku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hal pertama yang akan dia berikan adalah kelegaan. Katakan sama-sama kelegaan. Itu yang akan dia berikan. Dia gak akan datang dengan semua teori. Dia gak akan datang dulu dengan semua wejangan. He will give us comfort. So, kalau teman-teman hari ini ada di dalam situasi terisolasi, ada di dalam situasi yang berat di dalam hidupnya, ada di dalam sebuah pergumulan yang gak tahu jalan. Brothers and sisters, there is a way. Come to Jesus. Datang sama Yesus. Bawa semua bebanmu, bawa semua pergumulanmu, and He will give you comfort. Dan baru waktu Dia udah kasih kita comfort, maka selanjutnya baru Dia bilang, oke, yuk bareng-bareng sama aku pikul puk. Ayo bareng-bareng sama aku pikul bebannya. I will be with you along the way, through your suffering, through your struggling, through your worst condition. Ayo sama-sama. Terus belajar ya sama aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tenang. Bebannya yang dipasang itu akan jadi ringan. Bukan bebannya ringan atau beban hidup kita jadi ringan. Tapi karena pada saat kita membawa Yesus,
bersama dengan kita. Pada saat kita datang sama dia dan bilang, Jesus, this is me, I surrender myself. Aku gak tahan lagi Yesus. Pergumulan berat, persoalan berat. Gak tahan lagi Yesus. Pegang tangan saya Yesus. Yesus bilang, okay, yuk, I will walk with you. Okay, yuk, kita jalanin sama-sama, bebannya sama-sama. Dan kita akan jadi ringan. Karena beban yang tadinya kita tanggung sendiri, akhirnya ditanggung bersama dengan Yesus. Itulah luar biasanya. Nah, teman-teman semua, saya nggak tahu apapun pergumulan teman-teman hari ini datang di tempat ini. Saya percaya setiap orang punya pergumulan. Dan saya tidak tahu satu persatu pergumulan yang teman-teman hadapi. Mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan financial, hubungan mungkin kesehatan, mental. Tapi hari ini, Yesus menunggu respon kita. If you feel burden, if you feel heavy with your struggle, come to me, my child. Marilah datang kepadaku. Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you comfort. So brothers and sisters, mari kita pejamkan mata kita. Saya nggak tahu apa yang teman-teman hadapi, tapi Yesus tahu. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati teman-teman dan hidup teman-teman hari ini. Tapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati teman-teman, apa yang membuat luka di dalam hati teman-teman. Saya nggak tahu, tapi Yesus tahu. And He is here today with open arms, waiting for our response. So buat teman-teman yang hari ini sedang bergumul, buat teman-teman yang hari ini mengalami kesulitan apapun itu, He offers His comfort. Come to Jesus. Bring all of your struggles, all of your sufferings, all of your sickness. Bawa semua, bawa semua. Tuhan Yesus, hari ini kami hantarkan setiap jiwa-jiwa dan hati kepadamu. Hamba-Mu ini gak tahu apa yang mereka pergumulkan, tapi Engkau tahu. Biarlah saat ini Engkau berbicara pribadi, lepas pribadi kepada mereka. Biar mereka tahu bahwa Engkau Allah yang hadir. Kalau dulu Engkau hadir buat hidupku ini, kalau dulu Engkau hadir menyelamatkan aku, maka hari ini juga Engkau adalah Allah yang bisa dan pasti hadir untuk menyelamatkan setiap jiwa yang ada di tempat ini. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. So saya mau teman-teman, saya kasih waktu sejenak. Just a quiet moment. Kalau teman-teman punya pergumulan, kalian curhat sama dia dalam hati. Bawa semuanya, ungkapkan semuanya. Yang mau nangis boleh nangis. Keluarin semuanya. He is here. He is here. Come to Jesus. Come to Him. And He will give you comfort. Dia tahu itu berat. Yesus, jamah setiap hati di tempat ini saat ini, Yesus. Dan Kau jamah hati-hati yang membutuhkan Kau. Kau ubahkan hati mereka. Kau berikan kelegaan pada mereka. Biarlah ketika mereka kembali dari tempat ini, mereka tahu
Mereka punya Allah yang luar biasa. Mereka punya penyelamat, Allah yang hidup, penolong yang setia. Give them comfort, Lord, today in this place. Holy Spirit, move within our heart, move within this place. Touch every heart in this place, oh Holy Spirit, because only you can change our heart. And we believe when we surrender ourselves to you, then you will hold our hand and let us walk with you together. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami tahu bahwa perjalanan kami belum selesai. Kami tahu pergumulan kami belum selesai. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami punya Allah yang setia, yang berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dan juga acara yang akan kami adakan sampai dengan akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.